Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. puji atas karunia Allah yang sampai saat ini kita rasakan begitu luar biasa. Kita bisa bertemu kembali dalam podcast obrolan senja ya, Mas Bet. Ngopi senja. Ngopi senja, diskusi senja atau ngopi senja. Kayak kopina di itu kak kantun kan Ngopi wios. senja, meja senja. Meja senja. Lawong suwung. Sabung. Mas Bet kumaha? Damang. Alhamdulillah Alhamdulillah. itu ya ada sakit-sakit sedikit lambung karena kan kezaliman la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Masya Allah. Kita buat ya kita nampi kan. Ada terasa sedikit ya alhamdulillah. Allah pasti memberikan satu rahasia hikmah di balik ini. Iya, iya. Acting yang mutan. Mau ngobrol apa Mas Bet hari ini? Kita Tadi konsepnya dengan bahagia kan? bahagia. Oh Kita lanjut iya. nih, Lanjut jadi, tentang bahagia. Happiness of the day. Happiness of the day. Teman-teman sekalian yang ada di studio sekaligus yang ada di rumah masing-masing. Tadi sebetulnya ada obrolannya Mas Bet ya tentang ceramah-ceramah tentang bahagia dimulai dari Ustadz Saiful, Ustadz Yuris, kemudian guru kita semua Al Ustadz Haji Dudi Mutakin tentang bahagia. Menurut Mas Bet nih, Oke. what's the meaning Happiness. of happiness? Apa itu yang dimaksud dengan bahagia? Dan bahagia menurut Mas Bet itu yang pernah dirasakan itu seperti apa, Mas? Kalau misalkan mengkonklusikan bahagia, maksud mungkin belum dapat tadi. Cuman jadi jadi kalau konklusi untuk menarik kesimpulan bahagia itu apa? Yeah. Belum lah ya, belum mendapat spesifikasi seperti apa. Yeah. Cuman apa yang dirasakan mungkin berdasarkan dari experience atau pengalaman-pengalaman yang didapat ya. Iya, yeah. Ada temen ngomong gini ke Mas Bet. Bukan temennya temen, banyakan pokoknya banyakan. Berapa banyak itu yang emang bilang seperti ini. Ayo Mas Bet embung gawe jeung saya. Hese orang Sunda mah diajak suksesnya gitu. 1 dan 2, 3 bergelombang itu sering mengajak seperti itu. Emang sampai saat ini alhamdulillah Mas Bet tidak dalam telunjuk orang lain gitu kan, selalu mencoba untuk niaga dan emang berkreasi aja gitu kan seperti itu. Nah, menurut Mas Bet waktu itu bilang ke teman-teman, kalau misalkan saya ikut dengan Anda misalkan kan, dengan Anda, mungkin saya bisa mencukupi, insya Allah bisa mencukupi yang namanya keluarga gitu kan, kebutuhan keluarga manusia ya saat-saatnya. Tapi di balik itu juga ini teman-teman yang bukan Mas Bet sok dibutuhin enggak ya, cuman Mas Bet selalu mencari teman-teman yang emang dirasa lagi nggak stabil, galau gitu kan, seperti itu. Stabil secara ekonomi atau bagaimana Mas Bet? Stabil secara ekonomi yang pada akhirnya jadi psikologis mempengaruhi psikologis. Pada akhirnya pada spiritual gitu kan, spiritual question gitu kan, spiritual. Nah, Mas bilang gini, menurut Anda konsep kaya itu apa? Seperti apa konsep kaya? Ya Mas boga segala dengan materialistiknya yang ada kesuksesan itu. Oke. Tapi menurut saya konsep kaya ketika 1 kata 2 kata kita bisa menjadi sebuah manfaat buat saudara-saudara kita yang lain. Dengan apa? Maksudnya contoh kecil dengan diskusi sambil ngopi gitu kan. Tanpa dirasakan Allah yang menggerakkan kita. Bukan Mas Bet yang memberikan solusi gitu kan. Maksudnya yakin Allah yang menggerakkan ini gitu kan. Apalagi kalau udah di kalangan kudu gitu kan, insya Allah nolong gitu kan, pasti ada solusi untuk itu. Dan ini solusi ini pun bisa menjadi kata-kata ini bisa jadi solusi buat beliau sebagai lawan diskusi Mas Bet gitu kan. Yang paling utama bukan buat beliau. Setelah ini jadi solusi buat saudara kita, jadi lawan ngopi ini, lawan diskusi, masa ketika pulang akhirnya bersyukur kan? Bersyukur. Kenapa? Case by case gitu kan. Ini menjadikan Mas Bet akhirnya pas pulang ke rumah bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, ternyata ini lebih sulit dibanding saya. Alhamdulillah ya Allah, Engkau memberikan ilmu malam ini. Ketika diskusinya malam, ketika senja diskusi senja. Nah, ini malah jadi mematangkan Mas Bet untuk mencoba untuk memperbanyak tafakur diri. Alhamdulillah
ya Allah, geningan aya nu lebih sulit dibanding saya gitu kan, dan dia bingung untuk mencari solusinya, sedangkan abdi engkau selalu maha baik gitu, memberikan solusi-solusinya dalam kehidupan ini, masalah-masalahnya gitu kan, alhamdulillah bisa dilewati gitu kan. Dan ini melatih Mas Bed untuk menjadikan tadi ke bab ikhlas. Walaupun Mas Bed tidak merasa itu sisi Mas Bed udah ikhlas, enggaknya itu Mas Bed nggak punya patokan, nggak punya parameter itu gitu kan, untuk menarik benang ikhlas itu tuh yang mana yang ikhlas atau enggak gitu. Tapi alhamdulillah menjadikan Mas Bed bisa minimal menerima sebuah ketetapan Allah. Betul. Kan bisa jadi dikatakan ikhlas gitu aja. Serius gitu kan, dan akhirnya bisa mengambil hikmah, menuai arti, mengurai makna untuk kita lebih mengagungkan Sang Ilahi gitu. Mungkin bahasa hadis begini ya, an yubtagha bihi wajhallah. Mungkin ya, mungkin Mas Bet ya. Yang artinya? Yang artinya mengharap wajah Allah, maksudnya mengharap keridhaan Allah. Dari itu betul. Apa yang kita lakukan bukan hanya ibadah mahdoh yang kita lakukan mungkin ya, tapi seluruh praktik yang kita lakukan, baik ibadah mahdoh atau ibadah non mahdoh. Kita pergi ke, lagi-lagi kita bahas ini lagi, kita pergi ke pasar, kita pergi ngajar, ada yang ya berbagai macam pekerjaan-pekerjaan manusiawi, kita harus letakkan itu an yubtagha bihi wajhallah ya. Mungkin itu ya konsep ikhlas itu, karena ikhlas itu dari khuluso itu artinya bersih. Jadi kalau misalkan kita mengambil satu emas, yang kemudian emas itu diambil dari timbunan timbunan pasir dan seterusnya, sekalipun itu kotoran, kemudian emasnya itu tetap berharga, tetaplah emas az-zahab. Nah, itu proses itu dinamakan al-ikhlas. Ikhlas itu kita menemukan yang berharga dari sesuatu yang kita dapati dari pasir-pasir tersebut, kemudian didapatilah emas, yang emas itu kemudian sangat berharga bagi manusia. Nah, secara garis besar mungkin itu ikhlas itu. Itu ya, mungkin secara garis besar itu. Makanya apa yang kita lakukan mungkin ini Mas Bet ya, hanya mengira-ngira. Apa yang kita lakukan selama ini, bahwa kita diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa oleh Allah, maka kembalikan itu kepada Allah dalam bentuk ibadah. Ibadahnya apa? Hayatuna kulluha ibadah. Itu slogan santri kami. Di santri kami ada satu slogan, hayatuna, seluruh kehidupan kami, kulluha, seluruhnya ibadah, hanya untuk beribadah. Artinya ibadah itu bukan hanya ibadah ritual yang dilaksanakan 5 kali sehari, Senin Kemis, kemudian saum dalam 1 bulan penuh. Jadi semua yang mencapai mencapai aspek kehidupan ya? Aspek kehidupan, sehingga tidurnya kita itu harus jadi ibadah. Makanya ketika kita mau tidur, mungkin ada satu doa yang sangat bagus. Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu dhuhri ilaik. Allahumma ya Allah, aslamtu nafsi ilaik, aku menyerahkan diriku kepadamu. Wa alja'tu dhuhri ilaik, aku sandarkan punggungku kepadamu. Dan aku serahkan, fawwadtu amri ilaik, aku serahkan seluruh urusanku kepadamu. Dan seterusnya, sampai ketika kita bangun, kita berdoa juga, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi ahyana ba'da ma amatana, alladzi yang telah menghidupkan kami setelah kami mati. Karena pada hakikatnya orang yang tidur itu disamakan dengan orang yang meninggal. Bahkan tidur-tidurnya saja kita sebagai umat mukminin itu harus menjadi kebaikan bagi kita. Mungkin itu salah satu gambaran mungkin ya Mas Bet. Mungkin keikhlasan seperti itu. Soalnya ketika kita udah menjadi yang tadi ya mengambil kesimpulan bahwa ini ikhlas, yaitu muncul happiness, muncul kebahagiaan, nempong, senyum gitu. Ya mudah-mudahan saya udah memberikan manfaat, mudah-mudahan ya. Tapi kan itu diuji juga di balik ikhlas itu, takutnya dicampur juga dengan
Anania. Iya, Dia Anania. keakuan. Keakuan. Itu tipis saja posisinya kan. Sangat tipis Sangat sekali, tipis kan sangat posisinya tipis. kan itu. Dan itu penyebutan jahiliyah kepada orang jahiliyah itu bukan karena bodoh. Kan jahiliyah itu dari jahila. Artinya bodoh. Jahila yajhalu jahlan. Fahuwa jahilun wadaka majhulun. Bukan artinya bodoh secara pengetahuan. Enggak, mereka itu pintar. Jadi zaman dulu itu kriteria kepintaran seseorang itu dibuktikan dengan kecerdasan puitik. Jadi ada beberapa orang seperti Umru Al-Qais, Al-Asya, dan tokoh-tokoh yang lain. Bahkan ada sahabat Hasan bin Thabit yang sebelum Islam pun ia menulis syair begitu luar biasa. Jago-jago ya dulu emang. Jago-jago. Kemudian ilmu tentang ilmu tentang ekonominya jago. Bukan jahiliyah itu bukan bodoh sebetulnya, tapi jahiliyah itu at-tafakhur bil ansab. Orang yang menyombongkan diri dengan nasabnya. Makanya hari ini kalau misalkan ada yang menyombongkan diri dengan nasab, maaf ya, justru itulah yang dikatakan jahiliyah oleh Rasulullah. Mana rujukannya? Kita buka saja secara literatur. Ar-Raghib Al-Asfahani menerjemahkan jahiliyah dalam kitab Mu'jam Mufradat li Al-Fadil Quran. Itu cirinya itu at-tafakhur lil ansab. Kita sombong dengan nasab sendiri. Karena zaman dulu itu demikian, Mas Bet. Pantasnya, maaf betul. Iya, ini bisa jadi korelasinya dengan yang maksudnya sempat nukil juga. Kalau nggak salah itu katanya Sayyidina Ali deh kalau nggak salah. Kalau nggak salah. Wahai pemuda, berdirilah di kakimu sendiri. Jangan kau mengandalkan nama bapak-bapakmu, kakek-kakekmu, gitu kan. Mungkin itu bisa jadi untuk mematahkan nasab itu kan. Iya, sangat bisa demikian. Walaupun nanti Nabi itu zu nasabin. Ketika Abu Sufyan bin Harb ditanya oleh seorang Heraklius, apakah Nabi yang datang dari negeri yang penuh dengan tumbuh-tumbuhan kurma itu dzu nasabin, ia punya nasab, innahu dzu nasabin, bahwa Nabi itu punya nasab. Memang nasabnya nasab paling terbaik Rasulullah itu. Tapi Rasulullah tidak lantas menjadikan ini sebagai dasar seseorang dikatakan beriman ketika nasabnya bagus. Makanya bukan jaminan. Makanya kita juga ketika berdoa kepada Rasulullah ketika dalam sholat atau dalam tasyahud, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, semoga engkau menyelamatkan, memberi sholawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad. Siapa keluarga Muhammad? Kalau kita baca tafsir-tafsir, kemudian syarah-syarah dari mulai Imam An-Nawawi dan tokoh-tokoh yang lain, Alu Muhammad itu yaitu yang pertama Bani Abdi Manaf. Mas Bet, Bani Abdi Manaf itu siapa? Bani Abdi Manaf itu adalah leluhur Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad itu namanya Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Jadi turunan Abdu Manaf itu semuanya diberikan barokah. Tapi ternyata apakah ada dari kalangan Abdu Manaf yang menolak Nabi Muhammad? Ya ada, itu paman Nabi sendiri kan kalangan Abdu Manaf. Abu Lahab itu kalangan Abdu Manaf, gitu, Bani Hashim gitu. Makanya ketika berbicara tentang nasab, ya nasab yang paling baik itu adalah nasab yang mengajarkan sesuatu kepada ketauhidan, kepada ibadah dan seterusnya. Begitu. Nah, kalau misalnya kita meninggal ya, apakah ditanyakan tentang nasab itu? Misalkan Ustaz, sebagai maaf kita yang lagi heboh kehabiban, Gus itu kan, apakah kan yang Mas tahu ketika di alam kubur itu yang ditanyakan siapa Tuhanmu? Ya. Dalam satu kesempatan Allah kemudian mengatakan bahwasanya nanti malaikat akan bertanya man robbuka. Tapi dalam riwayat Bukhari itu dikatakan begini riwayatnya. Apakah engkau tahu siapa orang ini? Nabi Muhammad. Jadi nanti di alam kubur kita akan ditanya, apakah engkau tahu siapa orang ini? Ma ilmuka bihadzar rajul. Apa pengetahuanmu tentang orang ini? Orang ini nanti disaksikan. Gak tahu ya apakah pakai TV kayak gini atau gimana
dadeg pangadeg Rasulullah. Saya gak tahu apakah pakai hologram gitu, gak tahu. Cuman gitu ya, ya dalam riwayat gitu. Bukhari itu ma ilmuka bihadzar rajul, apa pengetahuanmu tentang orang ini. Nah, ketika ditanya hal tersebut, maka tidak ada yang disebut bahwa nasab seseorang akan menyelamatkan turunannya. Gak ada itu. Gak ada, karena la taziru waziratun wizra ukhra. Wa an laisa lil insani illa masa'a, bahwasanya seseorang itu, amalan seseorang itu ditanggung oleh seseorang itu. Ya? Gak bisa diwakili. Gak bisa diwakili. Makanya itu menjadi hal yang sangat yang sangat urgen ya untuk kita ketahui. Ya memang Bani Hashim itu dalam sebuah riwayat dikatakan kita harus ihtiram kepada mereka. Iya, sebatas ihtiram iya. Kita harus hormat kepada mereka. Iya, karena kita bukan sayyid, bukan habib. Tidak langsung kembali lagi ke masing-masing. Kembali, iya, betul lah. Kembali lagi ke masing-masing menurut saya. Apa, gitu. Iya, betul. Makanya banget ku backup YouTube, backup hacking gitu kan. Ordal ya. Jadi kita aja. Ordal. Gitu kan? Be yourself. Be yourself, betul. Ada. Bahkan luar dalam. Jerawan itu. Nah, kan menyambung ini agak sedikit jauh meloncat. Nah, oke. Tadi dikatakan oleh guru kita Pak Abah Dodi Mutakin, ketika hayal falah menggapai kebahagiaan, ini kan kemenangan ya, cara teksnya gitu kan. Mungkin kita anggap aja ini tafsirannya sebagai kebahagiaan. Nah, setelah apa? Setelah hayal sholah. Setelah hayal sholah. Berarti kan setelah kita sholat. Ya. Tapi kenapa? Ada apa dengan sholatnya mungkin gitu kan? Setelah sholatnya masih jumlah-jumlah kan? Nggak bahagia gitu. Ya. Laundry gitu. Jawabannya bukan laundry banget. Jawabannya sebetulnya ada di dalam surat Al-Mu'minun. Allah berfirman begini, Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Sungguh telah bahagia orang-orang mukmin. Berarti orang yang tidak bahagia itu bukan orang mukmin. Sekali lagi itu kan qad itu secara maknawi, qad itu maknanya litahqiq. Jadi litahqiq itu memberikan konsekuensi pasti. Ketika qad menghadapi fi'il madi, ampura Mas Bet ya, jadi liar. Fi'il madi, maka qadnya maknanya litahqiq dan itu maknanya pasti. Taukid maknanya. Jadi penegasan bahwa umat mukminin itu menjadi umat mukminin kalau aflaha. Aflaha itu maknanya telah lampau. Telah atau lampau ya, masa lampau. Jadi past tense. Jadi qad aflahal mu'minun, telah bagja, geus bagja, telah bahagia umat mukminin. Artinya ketika dikatakan tidak bahagia berarti bukan umat mukminin. Nah, ada juga yang seperti ini, San. Berarti kan itu masalah dengan anggap aja nih ritual sholatnya ya. Ritual sholat. Nah, mungkin Ustaz punya tips-tips juga untuk itu. Bagaimana biar sholatnya ini kemaknain gitu. Nah itu kemaknain kan. Ini kalau nggak kemaknain berarti kan pada pengaplikasiannya atau mewujudkannya juga tidak ada korelasinya di sana. Itulah masalah. Buat kata tangga nggak sholat masih karena mikir wahwa finnar kata Rasulullah, orang yang gitu kan? Sholatnya banyak, rajin, tapi ia yu'dhinas, orang yang kemudian ia menyenyeri hati manusia, wahwa finnar kata Rasulullah, orang tersebut di neraka. Nah itu sholatnya seperti apa? Nah itu Al-Mu'minun itu ayat pertama qad aflahal mu'minun. Ayat kedua alladzina fi sholatihim khashi'un. Berarti inti dari sholatnya bukan sekadar sholat. Inti praktik ritual ibadahnya bukan sekedar ritus, tapi menghadirkan hati dalam sholat. Bagaimana cara menghadirkan hati? Ya kita tahu apa yang kita baca. Nah makanya Ustadz, bagaimana seseorang yang kemudian baru belajar sholat? Orang yang baru belajar sholat itu ma'fu, diampuni. Tapi seseorang itu harus upgrade pengetahuannya, sehingga apa yang ia baca ia memaknai. Karena Islam itu buat yang yatafakkarun. Karena alladzina fi sholatihim khashi'un, yang kemudian dalam sholatnya khusyuk.
dalam sholatnya khusyuk, bukan di luar sholat, tapi dalam sholatnya khusyuk. Dulu jeda dulu ya, nanti kita lanjut tentang khusyuk. Kok parameter atau misalkan konsepsi khusyuk ini cakupannya seperti apa, Tad? Khusyuk ya, khusyuk. Sedangkan kita mencoba untuk khusyuk, tapi ketika kita sholat, ya, lewat tukang cuanki, maksudnya oh iya pasti tukang cuanki gitu. Ketokannya 3 kali gitu kan. Kamu tahu bulat mah gitu kan. Nah, 2 kali bahasa tahu. Kamu sekali eta lotek ata. Nu Italian lotek asa. Nah, ini kan masih didengarkan atau terdengarkan gitu kan. Ini kan kita secara langsung manusiawinya keganggu kan. Pasti dong ada resonansi ke kita gitu kan. Pada akhirnya kita terpengaruh gitu kan. Tinggal kita bagaimana menyikapi, apakah bakal ditindaklanjuti gitu kan dengan mengimajinasikan atau berfantasi. Ya cuanki geunah jika di ladaan nisdaseum. Jadi lupa ke bacaan sholat dan kita fokus kita ke situ gitu kan. Atau kita cepat di-delete, dibunuh itu. Langsung kita fokus lagi gitu kan. Fokus lagi sana dan kecil tukang cuanki. Apakah khusyuk itu masih bisa mendengarkan yang seperti itu kan? Atau emang betul-betul tidak didengarkan? Masih mendengarkan. Khusyuk itu, makna khusyuk itu kata Imam Syafi'i begini, hudurul qalbi fis shalah, kita menghadirkan hati dalam sholat. Kalau kita sedang asik ngobrol dengan orang yang sangat dicintai oleh kita, maka kita menghadirkan hati di sana. Sama dengan masuk ke Ustaz kan? Wes, Masya Allah, tabarakallah. Muhibinnya Ustaz. Sebagai muhibin. Kalau kita sedang asik ngobrol dengan orang yang dicintai oleh kita, maka terdengar suara dari luar itu, kebisingan dari luar itu terdengar. Tapi karena kehusuan ngobrol itu, sesuatu yang hadir di depan kita, di luar obrolan tersebut, itu serasa hanya angin lewat saja. Hanya diabaikan. Karena kita fokus dengan orang yang sangat kita cintai gitu. Nah, bagaimana statusnya Allah yang harusnya lebih dicintai daripada makhluk? Maka kita harus menghadirkan hati ketika kita ngobrol dengan Allah. Proses sholat itu dikatakan dalam hadis an yunaji robbah. Yunaji robbah. Apa yunaji itu? Maknanya munajat. Munajat itu kita ngobrol dengan hati. Kita bermunajat cinta. Artinya kita ngobrol dengan istri kita yang sangat kita cintai. Punten Kang Dikanya ya mah. Ini mah yang sudah menikah. Jadi ini mah Anda ada backbone, main hati. Jadi yang disebut intim itu bukan hanya sekedar hubungan, Kang Dika. Tapi obrolan juga ada obrolan intim gitu. Bukan hanya sekedar hubungan. Emang beda sih emang tesnya beda emang. Ketika kita menghadirkan hati, tesnya beda. Sangat beda. Sangat beda. Jangankan udah jauh ke akal kedua gitu. Di saat kita takbiratul ihram itu udah dapat. Sangat kalau itu dihadirkan hati. Sangat dapat. Lepas dunia gitu kan. Allah Maha Besar itu. Itu udah tak. Alhamdulillah. Alhamdulillah Allah Akbar. Wajah Tuhan kalau pakai gitu kan. Gitu. Aku hadapkan ya Allah kepada Engkau gitu kan. Ya alamin yang Maha Masih langit dan bumi itu. Itu ketika menghadirkan hati itu kan di situ udah nangis sebetulnya udah dapat. Udah dapat betul. Enak gitu di sana. Apalagi udah masuk ke Fatihah. Makin dapat lagi. Apalagi di balik Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Semua aku akan hanya pada Engkau ya Allah. Engkau Allahu Somad, tempat gantung gitu kan seperti itu. Nah, berarti kan saat langsung kita minimal mesti mengetahui artinya saja. Jangan sampai tuh orang bodoh lagi beribadah. Dia lagi sholat, lagi ibadah, tapi dia tidak tahu maknanya. Dia sekedar hanya ucapan doang gitu. Itu digambarkan seperti kamatsalil himar yahmilu asfaro. Seperti himar keledai anu ngagugulung hal yang tidak berguna. Jadi orang yang hanya membaca kemudian tidak meresapi itu dalam hati itu seperti himar keledai yang ngagugulung hal anu teguna. Maksudnya kumaha? Maksudnya ketika kita beribadah itu kita upgrade. Jadi jangan biarkan diri kita ibadah itu terlena. Karena ibadah itu jihad, Mas Bet. Jihad itu, yang disebut jihad itu adalah dari al-jahdu dan al-juhdu. Kalau tidak terpenuhi syarat ini, nggak bisa disebut jihad. Contoh misalkan begini, sebagai perbandingan, kawan-kawan semua yang hadir di tempat ini, juga yang ada di rumah masing-masing, kalau mendengarkan podcastnya al-jahdu dan al-juhdu, maka itu bisa dikatakan jihad.
Apa al-jahdu dan al-juhdu itu? Al-juhdu itu kesungguhan. Seseorang yang berangkat dari rumahnya, man kharaja fi talabil ilmi. Dia keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu. Kata Rasulullah dalam riwayat tersebut dikatakan fahuwa fi sabilillah, seperti jihad di jalan Allah. Masa ada orang yang hanya keluar dari rumah mendengarkan ceramah itu seperti jihad? Derajat jihad itu harus al-jahdu dan al-juhdu. Apa al-juhdu? Kesungguhan kita dalam melakukan proses tersebut. Jadi kalau misalkan hanya datang ke pengajian, kemudian tidak bersungguh-sungguh dalam pengajian, ya nggak dapat posisi jihadnya. Ya hanya sekedar pahalanya, dapat pahala tapi nggak sampai wahwa fisabilillah. Di jalan Allah enggak. Mungkin di jalan Bancai iya, di jalan suci iya. Di jalan Allah itu kayak masuk ya. Masuk ya. Aduh, ya jadi murid Ustaz Ceng iya kan. Ayo Ustaz Ceng aja. Kemudian al-jahdu yang kedua, syarat kedua. Apa al-jahdu itu? Kesusah payahan. Kita susah payah enggak? Sampai susah payah enggak mencari ilmu itu? Sacrifice. Perjuangan sampai perjuangan pengorbanan enggak? Makanya Ustadz cenah meliwai kita itu perjuangan besar. Ustadz cenah hayoh maca teu hayang. Maca teh teu hayang asli. Tapi karena perjuangan itu harus dilakukan untuk seorang thalibul ilmi, maka itu al-jihad. Makanya jihad itu diterjemahkan sebagai istifrogul wus'i. Apa istifrogul wus'i itu? Kita mencurahkan seluruh kemampuan. Orang yang beribadah disebut dengan jihad ketika ada unsur al-jahdu dan al-juhdu. Berarti kalau misalkan kita lagi sholat juga, Ustaz, itu bisa dikatakan kita dalam proses jihad. Sangat jihad. Betul nggak? Sangat betul, jihad. Kan? Karena kita mesti untuk fokus. Untuk fokus. Jangan dengan lepas fokus gitu kan. Nah, itu kan berarti kan kita untuk mencapai derajat khusyuk di sana. Derajat khusyuk. Dengan tadi tahu lebih bagus tahu maknanya ya. Ya, lebih bagus. Lebih dapat lebih dalam lah di sana. Ya, saya rekomendasikan itulah belajar untuk ketika baca Quran, baca hadis itu kita sekarang sangat dimudahkan. Ada chat GPT, ada apa, jadi kita bisa memaknai gitu Mas Bet, apa yang kita baca, tahu artinya lah gitu. Nah makanya ketika kita sholat nih, ketika sholat ada nggak unsur al-jahdu sama al-juhdu di diri kita? Lamun sholatna sakoteap, kira-kira itu al-jahdu, al-juhdu dapat nggak kira-kira? Al-bahlul. Sikap kita ketika sholat itu sampai kita al-jahdu dan al-juhdu. Kita bersusah payah dan juga bersungguh-sungguh. Apa maksudnya bersusah payah? Kita bersusah payah menghadirkan hati di sana. Posisi jihad nih. Makanya seseorang dikatakan dia musolli, dia orang yang sholat sekaligus dia berjihad itu ketika dia memenuhi syarat istifrogul wus'i atau al-jahdu dan al-juhdu. Nah maka dari itu Rasulullah sangat menghargai orang yang kemudian menunggu waktu sholat. Intidharus shalah bainas shalah. Menunggu antara dua sholat itu sangat diapresiasi oleh Rasulullah. Karena unsur al-jahdu dan al-juhdu dapat pisan. Dia bersungguh-sungguh pengen menunggu niat pisan gitu. Niat pisan. Bahkan Rasulullah gini, ketika sholat ada yang sholat nanti cepat Mas Bet. Masa kita ngobrol dengan Allah? Nah itu tadi ini yang nggak bisa kita punten saja. Ini kan banyak di kita ya, Angkal ya, banyak di kita. Mungkin kita juga sempat ngalamin atau emang kita yang mimpi kita lu aja keles gilingan nah sampai mana tadi di kebanyakan di kita nah, sholat cepat. Ini masih sampai dulu sempat tanya-tanya sampai saat ini pun belum nemu jawabannya karena emang tidak menanyakan langsung kepada si subjek ini gitu kan. Ketika beliau ngimamin, beliau banyak kan mungkinnya. Nah, ketika beliau ngimamin itu kita bacaan masih standar sih, gancang ting te gitu kan, lama ting te, mencoba untuk menghadirkan hati kan di sana, tapi nggak terlalu lama juga gitu kan. Kok dia langsung cepat gitu. Terletak Allahu Akbar, apalagi udah sujud, duduk di antara dua sujud gitu kan, seperti itu, salam, kok cepat banget gitu dia. Isi macam naon sih gitu kan, beda gitu. Yang sesat, saya bid'ah gitu atau masih dia gitu. Pengen nanya kok. Atau saya yang emang belum nyampe ilmunya ke sana gitu Ustaz. Dengan misalkan gini,
duduk di antara sujud. Rabbi firli warhamni. Kan kalau misalnya di hayat enak kan? Sangat Ya enak. Allah, ampuni aku, sayangi aku gitu kan. Dimainkan itu dengan berbarengan gitu. Kan itu lebih nikmat. Cuman Nu paling tarik mah warzukni nya eta teh. Warzukni eta mah paling tarik. warzukinya. Terus di sini Ustaz Saiful Huda mah warzukinya itu langsung korelasi nanti ke mana? Oh, ngawayuh gitu. Pas bahkan aya carita kieu Mas Bet. Pas palebah warzukni ketika kita duduk antara dua sujud kita baca warzukni sangat khusyuk. Warzukni ya Allah rizkikanlah yang banyak kepada kita. Kemudian setelah sholat ya berdoa lagi, ya Allah paparin abdi harta, ya Allah paparin abdi harta, paparin abdi harta. Cek Allah teh. Kan tadi warzukni nya, tadi mah warzukni ayeuna mah paparin abdi harta. Tadi mah warzukni ya Allah ayeuna mah paparin abdi harta. Nah, itu pun ketika Bikserli warhamni, dia langsung udah sujud lagi kan. Allah. Semacam mau can sampai wafu ani gitu kan, ini lebih dapat wafu ani gitu, enak tuh. Ih, Nah, wafu ani teh ngeri kan, lah. dia langsung sujud lagi kan. Nah, aku sempat nanya juga gitu kan, apakah dia hanya mengandalkan tumanina aja gitu kan, ataupun dia ada kesibukan dia lagi cepat-cepat. Kalau disebut ada cepat-cepat, makanya tiap memoman gitu wae gitu kan, makanya tuluy we rusuh gitu kan seperti itu. Nah, kok ini bejaan teh besi ngabuat naon? Ayo jadi saya. Kita mau jadi galak banget sih. Ini kan lebih enak kalau kita nikmati itu ya. Jadi kalau Mas Pet mencoba untuk bagaimana si seluruh badan fisik ini sholat, body and soul-nya sholat juga gitu. Maksudnya Betul. dengan batin kita sholat. Kalau misalkan hanya kita sekedar ucap gini, kita yang sholatnya fisik aja. Si rasa ini nggak sholat gitu. Pan 3 kemarin syarat ibadah teh. 3 itu yang pertama tasdiqun bil qalbi. Niat yang paling ditekankan itu niatnya. Berarti niat itu berkaitan dengan hati. Kemudian qaulun bil lisan. Kita lisankan, kita ucapkan, kemudian amalun bil arkan, anggota badan. Kalau kita sholat hanya sekadar ucapan dan ritus kaifiyat idaktikal. Nah, apa what's the meaning idaktikal itu? Jungkir balik lah ya. Jungkir balik. Nah, itu hilang. Yang intinya, apa yang intinya? Al-qalb, hatinya begitu. Sehingga Rasulullah pernah melarang seseorang ketika sholat kana karil gurob. Apa kana karil gurob itu? Seperti patukan gagak. Rasul itu sangat-sangat melarang sholat kana karil gurob. Seperti patukan gagak. Da abdi mah tos diajar sholat di TK kene mata mungkin kayak gitu ya, ayeuna express. Dia udah hard skill gitu, udah advance gitu kan. Sesuai perkembangan zaman. Pesantren kilat sesuai perkembangan zaman. Dulu kereta api memakai batu bara ya, memakai batu bara. Sekarang wush kan, gancang. Maka saya pun demikian, nggak bisa. Itu la qiyasa fil ibadah, tidak bisa dikiaskan dalam ibadah. Justru akhir sholat Rasulullah itu, di akhir kehidupan Rasulullah itu, Rasulullah itu sholatnya justru lebih lama dari sebelumnya. Sangat lama Rasulullah itu, apalagi ketika sholat sendiri. Jadi orang kadang sok salah larap teh kieu. Memang ada hadis Rasulullah ketika Rasulullah melarang seseorang berlama-lama sholat ketika berjamaah. Kata Rasulullah, fal yukhaffif, ketika sholat itu mudahkanlah, takhfifkan sholatnya. Fa inna minkumud dha'ifa wal marid, karena sesungguhnya di antara kalian itu ada yang sakit, ada yang sepuh umurnya begitu. Nah, hadis itu harus disimpan dalam kerangka kontekstual di mana Rasulullah menyebut itu ke siapa juga. Jadi hadis tersebut diucapkan sababul wurudnya kepada Mu'adz bin Jabal. Jadi Mu'adz bin Jabal itu punya jamaah. Ini juga pelajaran bagi saya untuk sholat berjamaah ya. Ngahut bahan batur, ngahut bahan sorangan lah intinya mah. Kia Mas Bet. Jadi Mu'adz bin Jabal itu saking cintanya dengan Rasulullah, dari rumahnya yang sangat jauh ia datang ke Masjid Madinah, Masjid Nabawi, untuk sholat di sana, sholat Isya atau sholat maghrib di sana. Kemudian setelah berjamaah dengan Rasulullah, Mu'adz bin Jabal kemudian kembali ke rumahnya, sangat jauh posisinya. Kemudian nikreh ngereuyeun. Nah,
Kenapa kembali ke rumahnya? Karena ada masjid ini jamaah yang menunggu untuk diimami oleh Mu'adz bin Jabal. Ini jadi hukum. Kalaulah seseorang kemudian telah sholat Isya katakanlah atau sholat wajib yang lain, bisa nggak sholat Isya lagi? Bisa, disebutnya sholat sodakoh namanya. Maksudnya sholat tadi kan berjamaah tuh. Ya. Makanya bilang Mas bid'ah. Sholat sodakoh. Namanya sholat sodakoh. Mau bersedekah gitu kan. Ini kalau munfarid tadi kan. Kasihan juga nih dapatnya. Sholat sodakoh. Nah, Mu'adz bin Jabal itu mengimami, ternyata ketika mengimami panjang. Ada yang mufaroqah anil jamaah. Mufaroqah anil jamaah itu ia kemudian memisahkan diri dari jamaah, sholat sendiri. Ya gak tahu alasannya, apakah kababayan atau apa, saya gak tahu ya alasannya. Kemudian disampaikan kepada Rasulullah. Yang diberi nasihat itu justru Mu'adz bin Jabal. Kata Rasulullah, kalaulah engkau sedang mengimami, maka falyukhafif, maka entengkeun cenah, maka mudahkanlah. Apa kriteria mudah menurut Rasulullah? Suratnya surat Asy-Syams, wadduha walaili idza saja. Kulhu deui. Henteu teu kulhu. Eta mah orang banyak ini simak kulhu. Kok menganggap rendah kulhu seakan-akan dia bukan ini masih bercandanya gitu kan. Padahal ini tauhid paling ngeri jual banget itu. Kulhu teh luar biasa. Ada sahabat yang saking cintanya dengan surat. Ada kulhu, kulhu di siapa mah gitu kan. Padahal makna dari kulhu itu aduh ya Allah. Kadang kalau kita tahu maknanya gitu kan, maksudnya lebih dalam akhirnya mengingatkan kepada tauhid dulu lagi gitu kan. Tadinya lupa jadi keingetin lagi kayak gitu. Surat makanya di rakaat kedua biasanya kulhu. Kita pun bojo uningan bisa. Iya pasti kulhu deui. Kulhu deui geus apal. Sebenarnya masih memancing dia gitu ke sana. Fokus kepada Allahu Somad. Apalagi kalau lagi dalam galau, bingung gitu kan. Terus ke Allah mental mah. Betul. Ke Allah. Nah, itu tuh memancing ketika kita secara psikologisnya dapat di situ. Iya, betul. Tapi kan sebagian jadi kulhu deh. Kamu menghapuskan kulhu uncle. Jadi demi waktu. Kita potong lagi ya. Iya, potong lagi. Ada satu kasus gini, kembali ke kehusuan. Ya, dikatakan sholat husu. Apakah ini yang sering terjadi, Ustaz? Dia datang nih, saudara kita tuh datang ke masjid kan, jamaah sebelah masjid anggap misalnya contohnya di sini. Sama sebelah juga sini. Dia fokus full, pakaiannya udah oke banget gitu kan, kelihatan clean, bersih, untuk auratnya bagus. Dia fokus. Nah, di pas atahiyat akhir kita, ini satu kasus yang mungkin ini penutupan juga ya. Apakah fokus ini jadi melupakan kita pada yang sebelah atau husu ya? Soalnya gini Tad, ketika sujud terakhir ini Allahu Akbar, udah selesai kan? Semua kan ke atahiyat tasawuf akhir kan semua kan? Nah, di tasawuf ini dia tidak mengerti posisinya. Posisi mungkin dia lagi husu, tapi sih kenindihan output gitu. Ketindihannya. Iya, kita aktif aja. Emang ini banyak terjadi kan posisinya? Oh, jadi kieu kan posisinya. Jadi itu susah. Jadi udah husuna sah. Jadi pada akhirnya aku yang debat gitu kan. Debat sih itu kumaha gitu nya teu. Jadi malah debat bukannya pembacaan gitu misalkan kita malah melafalkan, malah jadi ini saya jadi debat kieu ya. Udahlah urang tampi we mangga. Tapi nu saena udah. Nah, Di dalam hati gitu kan. Udah tampi we gitu kan. Nah, cuman yang jadi bingung banget gini. Ini kok posisinya beliau itu husunya, parameter husunya sebelah mana gitu. Kok dibalik itu apakah husu ini dia bagus di mata Allah, pengen membaguskan diri di mata Allah, tapi dia tidak ngeh bahwa dia secara horizontalnya lagi zolim pada orang gitu. Kan enggak juga zolim kan, tanpa disengaja loh itu, tanpa disengaja gitu kan. Dan aku lupa ke mana itu kan dia guys kan. Kalau tanpa disengaja berarti nggak dosa. Tapi dia pun punya rasa kan. Dia pun manusia bukan hewan, lempeng gitu kan. Dia bukan Nabi Boy gitu ya. Nabi Boy. Bukan ya. Yeay. Bahaya kan. Maksudnya gini, kalau maksud pribadi tetap kita mencoba untuk fokus gitu kan. Tapi jangan lupa horizontal. Maksudnya sih menganalogikan kita tetap mesti menstabilkan di antara vertikal dengan horizontal. Betul. Ketika vertikal pun kita mesti controlling di sini gitu kan. Kenapa? Ya kita terima kasih kepada kita berterima kasih atau minta maaf pada Allah lautan hampura. Tapi kalau hakul adamina kumaha ya gitu. Betul. Masih seimbang di sana gitu kan. Itu konsep hidup mungkin seperti itu kan. Nah itu kalau misalkan seperti itu, apakah itu disebut husu, terlalu husu gitu kan, atau gimana sih?
Atau kalau misalkan khusyuk itu kan penilaian khusyuk itu penilaian hati, jadi belum bisa diukur. Tapi karena ini bukan milenial ya. Ini ibrah buat kita aja lah. Kalau kita jangan seperti itu. Ya gitu betul, kan. sangat jangan seperti itu. Kita jangan mendolimi, apalagi ini dalam rangka ibadah kepada Allah, yang mana sholat itu adalah, walaupun hadisnya agak bermasalah, tapi imaduddin itu tiangnya agama, dan itu tentu saja berkaitan dengan bagaimana kaifiat. Jadi kaifiat itu, apakah kaifiat itu tidak penting? Ya sangat penting. Kaifiat itu sangat penting, sehingga Rasulullah kepada Khalad bin Rafi', seorang yang 3 kali Mas Bet melakukan sholat, dia udah wudu sholat, udah beres, kemudian kata Rasulullah, irji fasolli fa innaka lam tusolli, kembali kamu, sesungguhnya kamu belum sholat, sampai 3 kali. Kenapa sih? Nah kata Rasulullah, kemudian setelah 3 kali itu, Rasul, apa yang salah dari diriku? Kemudian Rasulullah mengucapkan, apabila engkau mau sholat, maka fastaqbilil kiblah, menghadapkanlah kiblat, fakabir, bertakbirlah. Summa qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an, maka bacalah yang paling mudah di dalam Al-Qur'an, yaitu Al-Fatihah. Maksudnya wajib ketika baca Al-Fatihah. Sumarka hatta tatma'inna raqi'an. Kemudian rukulah sehingga tumaninah ruku itu. Tumaninah itu kita merasakan bagaimana si tulang punggungnya itu lempeng gitu. Bahkan ketika Rasul itu gitu ya, Rasul itu menggambarkan tulang punggung ketika ruku itu, ketika ada baskom yang diisi dengan air penuh itu tidak ngeplok, tidak berceceran kemana-mana. Nah, artinya arkanul badaniyah kita itu juga menjadi penting untuk dinilai. Nah, artinya ini secara keseluruhan hal yang sangat penting. Hati patut dijaga, lisan ketika berdoa juga patut dijaga, praktik juga patut dijaga. Kenapa praktik patut dijaga? Karena praktik itu juga berkaitan dengan hakul adami yang lain. Begitu. Jika zakat, kalau kita kurangi zakat dari 1 so, yang artinya 1 so itu 3/3 atau 3,5 liter, kita kurangi jadi hanya 1 liter, jadi hanya 2 mud, itu mendolimi hakku adaminya gitu. Mungkin itu Mas Pet. Nanti kita lanjut ya. Nanti kita lanjut. Selanjutnya ini masih banyak ya tentang sholat. Insyaallah. Ya. Insyaallah. Bagaimana memaknai sholat, gitu kan, menghadirkan hati seperti apa, rukunnya, wajibnya seperti apa. Ini dalam lah. Memang posisinya sholat yang kita tahu kan sebagai sumber dari semua amalan. Ini yang kita perbaiki. Mudah-mudahan ini jadi sebuah inspirasi. Walaupun memang ada yang kurang pas atau kurang bohong dikomplitkan lah gitu kan, lewat komen. Pada khususnya buat Ustadz Desa ya, saya dus. Insyaallah, hatur nuhun Mas Bet. Banyak banget ilmu yang keambil gitu. Mudah-mudahan Mas Bet juga bisa mengaplikasikan, dan saudara-saudara semua khususnya di Majelis Madani ini gitu kan bisa mengambil apa yang itu bisa manfaat gitu kan, dan mencoba kita untuk mengaplikasikan. Yang penting kan ada mewujudkannya saat itu. Terus alhamdulillah teman-teman semua kalian yang dirahmati Allah. Teman-teman yang ada di rumah, silakan like, comment, and subscribe di kanal Majelis Madani. Mudah-mudahan teman-teman semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kita ketemu kembali dengan obrolan atau dialog senja. Saya Ihsan Fauzal dan Mas B. The Journey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.